Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Burhanuddin dengan NPM 235520111075. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bab 1 saya dengan judul Implementasi Smart Access Control berbasis ESP32 menggunakan autentikasi fingerprint dengan integrasi MKTT dan Web Laravel serta mekanisme RBAC dan Time Based Access Control. Perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT dalam dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar pada cara manusia berintegrasi dengan lingkungannya. IoT memungkinkan perangkat fisik seperti sensor-sensor sederhana hingga sistem kontrol atau sistem yang tertanam dengan kompleks bisa saling terhubung, bertukar data, atau mengambil keputusan secara otomatis melalui internet. Pada konteks industri 4.0 ini, penggabungan antara sistem fisik dan digital itu bukan sebuah pilihan, namun sebuah keharusan operasional yang menentukan efisiensi dan keamanan sebuah institusi. Pada studi kasus yang saya temukan, di 2024, PT Digital Robotik Indonesia mengalami sebuah kejadian kehilangan perangkat jaringan, yaitu router dan switch pada area penyimpanan. Nah, ini merupakan celah di mana kurang efektifnya metode konvensional atau pengamanan konvensional yang bergantung pada pengawasan manual, dan dibutuhkan sebuah sistem kontrol akses yang terotomatisasi dan termonitor secara real time serta dilengkapi dengan mekanisme pencatatan aktivitas yang terverifikasi. Jadi, semua akses akan terpantau, ada di loggingnya dan bisa kita cek secara real time untuk siapa saja yang masuk ke area gudang atau area penyimpanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana identitas individu yang memasuki area penyimpanan PT Digital Robotik Indonesia dapat diverifikasi secara akurat dan tidak dapat dipindahtangankan. Kedua, bagaimana akses ke area penyimpanan dapat dibatasi hanya pada rentan waktu tertentu sehingga pengambilan aset di luar jam operasional dapat dicegah. Ketiga, bagaimana akses keluar dan masuk area penyimpanan dapat dipantau secara real time tanpa mengharuskan administrator atau PIC area penyimpanan berada langsung di lokasi. Keempat, bagaimana seluruh riwayat aktivitas akses ke area penyimpanan dapat tercatat secara otomatis dan terstruktur sehingga dapat dijadikan bahan audit apabila terjadi sebuah insiden. Dan tujuan atau solusinya, pertama, terverifikasinya identitas setiap individu yang memasuki area penyimpanan PT Digital Robotik Indonesia secara akurat dan tidak dapat dipindahtangankan melalui sidik jari. Jika menggunakan kartu atau alat yang lainnya masih dapat dipindahtangankan atau dipinjam atau hilang dan ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan dengan autentikasi sidik jari ini sangat kecil kemungkinan dapat dipindahtangankan karena harus menggunakan sidik jari seorang yang sudah terdaftar oleh PIC gudang. Kemudian terbatasnya akses ke area penyimpanan berdasarkan peran pengguna dan rentang waktu operasional yang telah ditentukan melalui model RBAC dan Time Based Access Control, sehingga pengambilan aset di luar kewenangan atau di luar jam kerja dapat dicegah. Jadi dengan RBAC ini siapa saja yang bisa masuk itu dapat ditentukan, dan dengan TBAC ini atau Time Based Access Control kita dapat menentukan pada jam berapa saja orang bisa masuk atau pada jam berapa saja bisa melakukan pengambilan aset dan bisa tercatat. Kemudian terpantaunya aktivitas keluar masuk area penyimpanan secara real time tanpa mengharuskan PIC gudang atau administrator berada langsung di lokasi. Jadi si PIC gudang itu dia bisa memantau semua akses login keluar masuk gudang itu di dalam sistem secara real time. Tidak perlu melihat catatan atau kertas yang ada di dalam gudang. Kemudian
Tercatatnya seluruh riwayat aktivitas akses ke area penyimpanan secara otomatis dan terstruktur sehingga dapat dijadikan bahan audit apabila terjadi insiden. Nah, jadi ketika terjadi insiden seperti tadi di PT Digital Robotik Indonesia, jika sudah ada sistem kontrol ini, maka akses loggingnya itu akan tercatat dan terlihat siapa yang masuk pada jam tersebut dan diakurkan dengan sidik jari siapa, dan bisa dilakukan audit dan tidak akan terjadi ke kelengahan atau celah bagi orang yang mengambil di luar jam operasional. Mungkin hanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.